Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Angol Mois Genko Kasenki. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre action, drama, historical, military, samurai? Mimin yakin lah jumlahnya pasti banyak banget. Karena anime ini menceritakan tentang petualangan yang epik, sejarah tradisional yang berpusat di sekitar seorang samurai yang membela Jepang dari invasi Mongol pertama tahun 1274. Raja hebat yang menakutkan yang berasal dari sisi lain laut. Insiden besar Genko yang mengguncang Jepang abad pertengahan sedang ditarik dengan cara asli di anime bersejarah ini. Bersama dengan awal samurai. Shin diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Jizaburo Kuchi, seorang jenderal agung yang melayani Kamakura di Hakata. Akan tetapi karena melakukan sesuatu kesalahan, Jinza diasingkan ke Pulau Tsushima beserta dengan tahanan lainnya. Di perjalanan mereka menuju Tsushima yang terjadi keributan besar. Karena pengawal Ji menyetujui saat Partha merengek meminta dilepaskan borgol yang membelenggu tangan mereka. Ketika Partha mendapat kebebasan, di saat itu pula ia dan gengnya membantai para pengawal serta tahanan lainnya. Saat Chow Min Puku menjadi incaran geng Partha, Jinza menyelamatkan nyawanya. Berkat kemampuan berpedang dari Jinza, semua kelompok Partha dilenyapkan. Tahanan lain bernama Onitaka Meru mengingatkan Jinza soal dirinya sang bajak laut hebat seantero Jepang. Lantas Jinza berkata, ia terlalu banyak membunuh bajak laut seperti Onitaka Meru. Meski keduanya adalah musuh. Di situasi hujan badai mereka bekerja sama. Akhirnya para tahanan yang masih hidup saling membantu agar kapal mereka tiba di Pulau Tsushima dengan selamat. Pagi harinya, kapal telah berada di dekat pulau. Mendadak Jinza and the Gang disapa oleh wanita cantik bernama Teruhi yang merupakan putri penguasa lokal Sousukekuni. Jelas saja, mata tahanan lainnya berbinar-binar mengagumi kecantikan sang putri. Setelah masuk ke pulau, Jinza dan kawan-kawan disuguhkan dengan banyak hidangan lezat, sehingga mereka pun makan dengan lahap. Melihat Chow Min Puku yang tidak menyentuh makanan, Jinza menasehati, selagi bisa makan ya harus dimanfaatkan sebaik mungkin lah. Tak lama kemudian, Teruhi hadir di jamuan makan malam. Sontak saja para tahanan merasa senang mengajak Teruhi yang bergabung dengan mereka. Pada kesempatan itu, Jinza menanyakan tujuan Teruhi yang memperlakukan para tahanan secara baik. Awalnya Teruhi berpura-pura tidak mengerti perkataan dari Jinza. Namun Jinza mengeluarkan statement yang tidak bisa dibantah oleh Teruhi. Alhasil Teruhi pun memberitahukan bahwa para tahanan akan dijadikan perisai untuk melindungi Pulau Tsushima dari Mukuri. Di mana Mukuri ini adalah sebutan orang Jepang terhadap pasukan Mongol yang akan melakukan ekspansi. Berdasarkan informasi bahwa tentara Mongol telah berada di Teluk Gapo, incaran Mukuri selanjutnya adalah Tsushima. Maka Teruhi ingin para tahanan menggadang armada Mongol. Sontak saja para tahanan sangat kaget dijadikan tameng. Salah satu tahanan bernama Cemen sangat marah hingga melempar suatu benda ke arah Teruhi. Akibatnya Cemen dihujani anak panah hingga tewas di tempat. Setelah itu Teruhi terkulai lemas ditangkap oleh Otaki. Teruhi menyampaikan kegelisahannya menanggung beban melindungi pulau dari Mukuri. Namun berkat support dari Otaki, Teruhi tidak larut dalam kesedihannya. Sementara salah satu tahanan bernama Permen menanyakan kepada Compiniku di mana letak Pulau Tsushima. Karena Compiniku ini adalah mantan saudagar kaya, ia sangat mengetahui soal peta Jepang. Compiniku ini menjelaskan kalau Pulau Tsushima ini berada di tengah-tengah di antara Goryeo dan Hakata. Mengetahui bahwa Tsushima menjadi incaran empuk armada Mongol, Permen dan kawan-kawan merasa risau. Mendadak terdengar kabar bahwa sang putri telah diculik oleh para penyusup. Memanfaatkan kegaduhan itu, para tahanan hendak kabur. Sementara Jinza membakar bangunan penjara.
Di lain sisi, salah satu pelayan Teruhi bernama Kaitani Gentaro memerintahkan pasukannya menyerang musuh. Namun pihak musuh sangatlah kuat, sehingga pasukan Kaitani pun pada meninggoy. Di saat Kaitani terjepit, datanglah Jinza membantu. Berbekal kemampuan pedangnya, Jinza mampu menandingi kehebatan pria misterius. Apalagi keduanya ahli dalam menggunakan teknik pedang gaya Gikei, menyebabkan keduanya menjadi lawan yang seimbang. Setelah mengetahui kekuatan Jinza, si pria misterius kembali ke kapal asing. Setelah itu Putri Teruhi bersedih melihat Okita dan pengawal lainnya yang meninggoy demi melindungi dirinya. Di sela tangisan sang putri, Jinza datang mengatakan kalau ia tidak menyangka orang yang memintanya melindungi Tsushima ini sangatlah lemah. Mendengar ucapan Jinza, Teruhi menghentikan kesedihannya dan berkata secara tegas ia akan melindungi Pulau Tsushima beserta rakyatnya. Bahkan Teruhi memerintahkan Jinza sang pengawal untuk membantunya melakukan tugas tersebut. Menatap wajah Teruhi yang penuh keyakinan membuat Jinza terdiam. Kemudian Onita Kemaru menertawakan Jinza si ahli pedang terkemuka diperintah oleh wanita. Lalu datanglah salah satu pelayan Teruhi bernama Kano melaporkan kalau armada Mongol satu persatu meninggalkan lautan Goryeo bergerak maju menuju Tsushima. Tepatnya pada tanggal 3 Oktober tahun ke-11 era Bunmei. Kekaisaran Mongol melakukan ekspansi timur di mana armadanya hendak menyerang Pulau Tsushima. Selanjutnya diceritakan pada abad ke-13 Kekaisaran Mongol di masa kejayaannya, di mana Kekaisaran Mongol merupakan negara penjajah yang mengambil alih sebagian besar Eurasia. Setelah penaklukan itulah, beberapa abad kemudian, para peneliti mempelajari ramalan Nostradamus mengatakan bahwa Mongol mendapatkan julukan Algomois karena negara tersebut melahirkan raja penakluk dunia. Kini malah petaka yang menimpa Eurasia beralih ke wilayah ujung Jepang. Kemudian Kaitani datang memanggil Jinza atas perintah Teruhi, karena Jinza akan ikut serta rapat strategi melawan armada Mongol. Akan tetapi, ketika rapat berlangsung tidak sesuai harapan Jinza. Karena anak laki-laki Sou Sakekuni beranggapan bahwa Mongol tidak akan menyerang Pulau Tsushima, langsung pergi ke Hataka. Mendengar pembicaraan tak masuk akal tersebut, Jinza sangat kesal. Lalu Jinza mengatakan kalau Pulau Tsushima ini adalah tulang punggung pasukan Mongol untuk menguasai Jepang. Sehingga tidak akan mungkin armada Mongol hanya melewati Tsushima saja. Dipastikan armada Mongol akan melumat Tsushima terlebih dahulu dan melupakan kalau pernah bersekutu dengan mereka. Pimpinan Sou Sakekuni tidak luput juga dari amarah Jinza. Terasa terhina, Sou Sakekuni meminta Jinza diusir dari ruangan rapat. Ketika berada di pasar, Jinza dimarahi oleh anak kecil bernama Kinpi karena duduk di tengah jalan. Di momen itulah, Jinza bertanya mengenai kondisi Pulau Tsushima. Lantas warga lokal menjelaskan kalau Pulau Tsushima ini terdapat teluk besar yang memisahkannya menjadi dua bagian, yaitu provinsi atas dan provinsi bawah. Pulau Tsushima ini memiliki banyak desa. Bisa dikatakan kalau Pulau Tsushima ini mirip seperti negara kecil. Setelah membicarakan geografis Pulau Tsushima, warga menyerukan kepanikan dan rasa takut mereka atas ekspansi Mukuri ke wilayah tempat tinggal warga. Tiba-tiba saja, sekelompok biksu menghampiri Jinza dengan tujuan mengajaknya bicara. Sehingga salah satu biksu dan Jinza mengobrol di tepi laut. Ternyata biksu tersebut hanya penyamarannya saja. Karena sosok sesungguhnya adalah jenderal besar Kesogunan dari Pulau Kyushu bernama Souni Kagesuke. Lantas Kagesuke mengatakan, tidak lama lagi armada Mongol mendarat di Pulau Tsushima. Maka Souni akan menyediakan bala bantuan pasukan. Untuk itu Souni harus kembali ke Hakata. Jadi sebelum Souni balik ke Tsushima, ia meminta mantan Jenderal Agung Jinza melindungi Pulau Tsushima. Keseriusan Souni diperlihatkan dengan menyerahkan pedang milik leluhurnya bernama Minamoto Yoyoshitsune, tentunya kepada Jinza.
Apalagi pedang tersebut sangat cocok bersanding sama teknik pedang Gikei. Mendadak Teruhi menghunuskan pedangnya ke arah Jinza. Karena Teruhi mengira Jinza ini hendak kabur menggunakan kapal para biksu. Segera Sauni meralatnya sebab Jinza ini hanya mengantar kepergiannya. Di benak Teruhi, ia tidak ingin Jinza pergi dari sisinya. Alasannya hanya Jinza yang ia percaya bisa melindungi tempat kelahiran Teruhi. Sehingga Teruhi mendadak bersikap romantis kepada Jinza dan membuat pelayannya kebingungan. Sementara Jinza jadi cenat-cenut gara-gara tindakan sang putri. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Oktober tahun ke-11 era Bunmei, terdengar lonceng menandakan peperangan akan terjadi. Sehingga Shou Sukekuni mengevakuasi rakyatnya ke tempat yang aman melalui jalur hutan. Tiba-tiba, Putri Teruni bergabung dengan rombongan pasukan menggunakan pakaian perang menyapa sang ayah. Melihat putrinya yang mau bertarung, Shou Sukekuni menamparnya. Karena Shou Sukekuni tidak ingin Teruhi di dalam bahaya. Setelah itu Shou Sukekuni pergi bersama rombongannya menuju wilayah pertandingan. Tiba-tiba saja Jinza keluar barisan pergi menuju suatu tempat. Onita Kemeru yang melihatnya pun mengerti jalan pikirannya Jinza membiarkan rekannya meninggalkan barisan. Dari atas bukit, Jinza mengetahui armada Mongol telah berkumpul di Teluk Sasu dengan pasukan dalam jumlah ribuan. Lantas Jinza menawarkan bantuan kepada Shou Sakekuni. Akan tetapi Jinza mendapatkan penolakan. Pada kesempatan itu, Shou Sakekuni menyatakan amarahnya yang telah Jinza permalukan saat rapat. Meski demikian, Shou Sakekuni jadi sadar di usia senjanya ia harus berperang melawan musuhnya. Jadi Shou Sakekuni meminta Jinza berada di garis belakang untuk melindungi Teruhi. Shou Sukekuni juga menyerahkan baju pelindung yang merupakan pusaka milik pendiri klan Shou bernama Taira no Tomomori. Sontak saja anak angkat Shou Sakekuni keberatan. Setelah itu peperangan antara pasukan Shou Sakekuni dengan tentara Mongol pun dimulai. Tampak pasukan Mongol menghujani anak panah ke arah pasukan Shou Sakekuni. Meski demikian Shou Sukekuni and the gang tidak gentar melawan musuh. Sehingga Shou Sakekuni dijuluki sebagai dewa perang dari Teluk Sasu. Akan tetapi saat menuju ke teluk, Shou Sakekuni dan anak buahnya dibantai. Dari kejauhan, Jinza menyaksikan kematian tragis sang penguasa Pulau Tsushima. Selanjutnya diceritakan peperangan di Teluk Sasu di mana penguasa lokal kalah jumlah dengan negara Mongol yang mendaratkan 1000 pasukan Goryeo. Akibat pertempuran itu, Shou Sakekuni dan anak-anaknya meninggoy. Lantas anak-anak angkat dari Shou Sakekuni bernama Abiru Yajiro meminta pasukannya tersisa untuk mundur dari arena. Akan tetapi Jinza melarang mereka kabur dari medan tempur. Sontak saja Abiru beserta pasukan amat kesal diatur oleh Jinza. Bahkan Abiru dan kawan-kawan menghina Jinza dengan sebutan manusia buangan. Dari kejauhan tampak tentara Mongol. Dengan kemampuan memanahnya, Jinza berhasil membunuh jenderal musuh. Sehingga pasukan musuh tengah kocar-kacir. Berdasarkan situasi demikian, Jinza menyerukan Abiru maupun pasukan kembali berperang. Jinza juga memerintahkan rekan-rekannya berperang bersamanya. Ketika Jinza mengatakan kalau klan Shou tak perlu menuruti kata-katanya, namun harus mengikuti lambang pusaka yang ia kenakan. Mendengar hal itu, para pasukan pun mulai mengikuti Jinza ke medan tempur. Begitu juga dengan Shiraishi Kaziziza. Namun saat melihat Jinza ingin menembus pertahanan musuh, Genpachi melarangnya. Karena tidak didengar oleh Jinza, Genpachi pun meminta Abiru yang merupakan anak angkat Shou Sakenuki lah yang harus memimpin, bukannya Jinza. Lantas Abiru berkata kalau ia sudah kalah tidak bisa melindungi tuannya maupun putra dari Shou Sakekuni. Sementara Jinza and the gang pergi ke wilayah musuh. Tanpa ragu Jinza menyelinap pergi ke markas musuh. Sedangkan Teruni datang memeriksa pasukannya yang terluka parah. Melihat Teruni ada di situ, Abiru memintanya segera pulang ke ibu kota. Akan tetapi Teruni merasa bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan pasukannya. Kemudian datanglah pemantau memberitahu situasi Jinza dan kawan-kawan, di mana mereka dikelilingi oleh para musuh.
Mendengar berita tersebut, kelompok Genpachi menganggap Jinza ini sangat keras kepala. Malam harinya, tibalah pemantau menginfokan kalau pasukan musuh terlihat kocar-kacir. Jinza juga berhasil membunuh jenderal musuh. Tidak lama kemudian, datanglah Jinza yang menyerahkan kepala ayah dan kakaknya Teruhi. Sontak saja Teruhi terkulai lemas. Tetapi ia berusaha bangkit mendekap kepala keluarganya itu. Lantas Jinza pun berkata untuk mendapat kepala penguasa dan putranya mengorbankan banyak nyawa. Meski demikian, hal itu masih lebih baik daripada harus melihat kepala penguasa Zhou yang berada di tombak musuh. Setelah itu Teruhi dan kawan-kawan menguburkan keluarganya. Sementara Jinza dan gengnya berada di gua. Selagi Jinza and the gang mengobrol, Teruhi memperhatikan mereka. Sesudahnya Teruhi menginformasikan kepada warga dan pasukan agar kembali ke ibu kota untuk menyusun rencana. Akan tetapi Jinza tidak mau ikut ke ibu kota, sebab Jinza akan menyerang dikala musuh terlelap. Sontak saja Teruhi tidak setuju karena rencana Jinza terlalu berbahaya. Meski demikian, Jinza tidak menggubris ocehan Teruhi dan meminta warga menjadi pemandunya. Mendengar ucapan Jinza, salah satu warga bernama Gishiuchi mengajukan dirinya. Bahkan Gishiuchi tidak mau hanya menjadi penunjuk jalan, karena ia mau ikut bertarung. Apalagi keluarganya dibantai oleh pasukan Mongol. Begitu juga dengan teman-teman Gishiuchi lainnya yang bersedia membantu Jinza. Lantas sang putri meminta ikut di dalam misi. Kemudian mulailah mereka berjalan ke tempat wilayah musuh. Setibanya di sana, Jinza dan kawan-kawan mengamati terlebih dahulu sebelum menyerang. Akan tetapi teman-teman Gishiuchi tiba-tiba lari. Sontak saja Tuan Putri serta lainnya merasa heran mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Sementara Gishiuchi hendak membunuh Jinza, sehingga Teruhi dan kawan-kawan tahu kalau Gishiuchi and the gang berkhianat. Bergegas Teruhi menyelamatkan Jinza. Gishiuchi yang menyadarinya pun menyerang Teruhi. Selanjutnya Jinza menusuk Gishiuchi yang telah melukai Teruhi. Kemudian Teruhi dipindahkan ke tempat yang lain. Sementara Jinza dan kawan-kawan menyerang musuh. Sedangkan Jenderal Qin Houkei marah pada bawahannya karena tidak mengetahui detail soal musuh. Mendadak Qin kedatangan tamu bernama Jurchen yang membuatnya amat kesal. Di sisi lain, kelompok Taubarai mengawasi pergerakan Jinza and the gang. Adapun Jinza yang meminta pasukannya segera pergi ke wilayah musuh, sebab tujuan mereka menunjukkan kemampuan telah tercapai, agar bangsa Mongol tidak meremehkan orang Jepang. Namun, ketika melihat banyak wanita dan anak-anak yang mau dibawa ke kapal musuh, rekan Jinza lainnya pun mau menyelamatkan mereka. Akan tetapi Jinza tidak mengizinkan anggotanya melakukan penyelamatan, sebab akan bahaya bagi mereka bila terkepung oleh musuh. Mendadak angin segar mendera Jinza dan kawan-kawan. Karena pasukan Jinza mendapatkan bala bantuan dari kelompok Toibarai, sehingga Jinza and the gang akan menolong para wanita dan anak-anak desa Sasu. Lantas Jinza dan kawan-kawan menyergap kelompok musuh, lalu mengevakuasi para korban. Di saat Jinza mengobrol dengan temannya, datanglah komandan Tobarai bernama Nagamine Hangan yang menyapa Jinza sembari menghunuskan pedangnya. Tobarai juga mengatakan pasukannya tidak akan mati sia-sia demi melindungi penguasa Tsushima. Nagamine menginformasikan bahwa kelompok Tobarai membantu kelompok Jinza bukan secara sukarela, melainkan karena dibayar oleh bangsawan. Meski demikian, Jinza sangat berterima kasih atas bantuan dari Tobarai, sehingga Jinza bisa menolong banyak warga yang ditahan pasukan Mongol. Setelah itu Nagamine bergegas pergi sambil bergumam mengapa kaisar sampai menolong orang seperti Jinza. Di sisi lain, Onita Kameru melawan wakil perwira Jurchen. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Ketika Jurchen hendak menancapkan pedangnya di tubuh Onita Kameru, Jinza menghalaunya. Karena merasa pertarungannya diganggu, Jurchen amat marah mengata-ngatai Jinza. Ketika mengetahui Jinza ini adalah andalan dari Tsushima, Jurchen jadi bersemangat tidak menganggap remeh musuh. Mendadak Jinza mengajak Onita Kameru untuk kabur dari sana, sehingga Jurchen ingin mengejarnya. Namun dua pengawal menghentikan Jurchen, sebab Jurchen disuruh menghadap perwira.
Sementara di pihak Mongol, perwira ekspedisi timur bertanya kepada pendeta mengenai pendapat Tengri yang agung. Kapan harus menyerang ibu kota Hakata? Lantas pendeta mengabarkan pada tanggal 10 Oktober adalah hari baik untuk melancarkan serangannya. Pagi harinya, putri mengatakan kepada warganya mereka akan kembali ke ibu kota. Sang putri sampai menangis tidak sabar untuk segera tiba di ibu kota. Kemudian Jinza mengunyah rumput obat menaruhnya di luka Teruhi. Setelah itu Jinza melakukan hal yang serupa kepada korban luka-luka lainnya. Tidak hanya mengobati Jinza yang juga menyemangati warga. Entah kenapa Teruhi merasa Jinza ini adalah sosok yang luar biasa. Sementara Shiraishi anaknya Genshi dibully karena ayahnya berkhianat. Karena kegaduhan tersebut Jinza menghampiri keduanya. Lalu Jinza menancapkan pedang Genshi ke tanah. Pada kesempatan itulah Jinza menyemangati Shiraishi untuk menjadi lebih kuat bila ingin membalas dendam pada Jinza. Akhirnya semangat Shiraishi timbul dan berkata bila dirinya mendapat kekuatan yang layak agar bisa membunuh Jinza. Jinza pun berkata akan menantikan datangnya hari itu. Selanjutnya setibanya di ibu kota, Teruhi dan kawan-kawan dikagetkan dengan kebakaran ibu kota. Pihak musuh telah membumi hanguskan ibu kota. Akibat kebakaran itu, Shiraishi sampai menangis. Melihat kobaran api, Shiraishi teringat saat ia menjadi penguasa wilayah kekuasaannya direnggut. Kemudian Abiru menjadi gila sendiri. Lantas Jinza berusaha membuang pikiran bodohnya Abiru. Lalu sang pemantau mengabarkan bahwa pasukan Mongol telah bergerak. Kemudian Jinza and the gang masuk ke dalam hutan melihat situasi. Ketika melihat adanya pengintai dari pasukan Mongol, Teruhi tidak bisa menahan amarah dan langsung menembakkan anak panah. Sementara Permen melihat dari kejauhan pasukan Mongol dalam jumlah besar berada di wilayah Tsushima. Tampak Komandan Migen Mongol Urian Edei memimpin pasukan. Sedangkan Jinza dan kawan-kawan melanjutkan pelarian. Untuk mengamankan jalur pelarian para warga, Jinza and the gang akan menghadang musuh. Lantas Jinza memberikan arahan hal-hal apa saja yang harus diperbuat untuk membunuh musuh yang melewati jalan tersebut. Dengan gaya serangan berbeda-beda, kelompok Jinza berhasil menumbangkan musuh-musuhnya. Pada kesempatan itulah, Abiru bertanya mengapa Jinza mempertaruhkan hidup pada kemenangan yang belum pasti. Apalagi Jinza bukan penduduk Tsushima. Sepintas dibawa ke masa lalu pada tahun ke-9 era Bunmei. Terlihat Jinza yang sedang bermain shogi bersama keluarga cabang klan Hojo bernama Nagoe Tokiyaki. Lantas, Tokiyaki mengatakan Jinza sangat mirip dengan ayahnya. Namun, Jinza ini berkata ia tidak mengingat bagaimana rupa ayahnya. Kemudian datanglah anaknya Tokiyaki bernama Nagoe Komitoki menyapa Jinza. Setelah selesai bermain shogi, Tokiyaki memperingatkan Jinza yang tidak berkunjung lagi ke rumahnya karena takut membahayakan Jinza. Apalagi anggota Shogun Tokimoe lagi tidak berhubungan baik dengan Tokiyaki. Walau kerabatan di dalam hatinya, Jinza menuruti keinginan Tokiyaki. Di perjalanan pulang, Jinza disapa oleh pelayan Shogun dari klan Hojo bernama Aokura Yorosue. Di sana ia memberi sinyal kepada Jinza agar tidak akrab dengan Tokiyaki. Entah kenapa Jinza merasa kalau Okura ini akan melakukan hal yang buruk. Benar saja firasat Jinza pada tanggal 11 Februari tahun ke-9 era Bunmei. Okura membawa anggotanya untuk menyerang Tokiyaki. Ketika Okura hendak memenggal kepala Tokiyaki, Jinza datang menyerang. Mendadak Komitoki meminta Jinza jangan ikut campur urusan keluarganya. Sontak saja Jinza kesal Komitoki hanya pasrah membiarkan sang ayah dibantai. Namun Komitoki tidak ada pilihan lain. Hanya cara itu saja Komitoki mempertahankan klannya. Alhasil Jinza berhenti menyerang, sehingga Okura dengan mudahnya melukai Jinza. Sebelum dipenggal, Tokiyaki berkata walau tidak ingat rupa ayahnya, Jinza bisa menganggap Tokiyaki pengganti sang ayah. Kemudian di depan mata Jinza, kepala Tokiyaki lepas dari tubuhnya. Setelah mengingat peristiwa itu, Jinza berkata kepada Abiru bila melepaskan pedangnya sekarang, maka hal berharga akan direnggut. Maka dari itulah, Jinza akan berjuang sampai akhir.
Mendadak pasukan Mongol datang lagi membawa senjata lain, di mana senjata tersebut mengeluarkan asap untuk memecah belah lawan. Awalnya Jinza dan anggota lainnya kewalahan, akan tetapi mereka tetap bangkit melawan musuhnya. Abiru juga membantu Jinza menghadapi pasukan Mongol. Kini Jinza and the Gang berhasil mengepung segelintir pasukan Mongol. Lantas Abiru memerintahkan anggotanya memanah pasukan musuh. Kemudian Abiru berkata ia akan melindungi Jinza saat menghadapi pasukan musuh. Selanjutnya Jinza dan kawan-kawan masih berjuang melawan pasukan Mongol yang terus berdatangan. Di sisi lain, Terui and the Gang pergi ke suatu tempat untuk membunuh komandan Migan Mongol Uryan Ede. Dari kejauhan, kelompok Terui melihat Uryan. Kemudian baik Terui maupun Hitari menembak panahnya. Akan tetapi pengawal Uryan sangat cekatan, hingga Terui dan Hitari pun gagal dalam melaksanakan misi. Sehingga geng Terui pun pergi dari sana. Sementara Uryan sempat melihat wajah cantik Terui yang terpesona dengan meminta Kauran mendapatkan Terui tanpa harus melukainya. Karena Terui nantinya akan dijadikan hadiah. Segera Kauran menerima perintah Uryan. Sementara Jinza dan yang lainnya melihat ada sekelompok pasukan. Lantas Abiru mencari celah untuk menembakkan panahnya. Saat Abiru melihat senjata yang digunakan musuh, ia tidak memahami kalau benda itu adalah senapan. Sehingga Abiru tidak menghindar, masih berdiri tegap di posisinya. Sedangkan pihak musuh menembakkan peluru ke arah Abiru. Dalam sekejap darah Abiru pun memuncrat. Kelompok Jinza amat kesal, langsung menebas musuhnya dengan pedang mereka. Setelah membantai semua tim, penembak geng Jinza mengucapkan salam perpisahan kepada Abiru. Kemudian Terui tiba di sana. Jinza segera menyerahkan kepada Abiru agar dimakamkan. Sontak saja Terui berurai air mata melihat keluarganya yang mati lagi. Di sela kesedihan mereka, permen datang mengabarkan Jinza kalau tentara Mongol pasukan Goryeo telah berada di Tsushima, tepatnya di arah barat. Mendengar hal itu, rekan-rekan Jinza pesimis, mereka merasa tidak ada harapan lagi. Apalagi mereka dikelilingi oleh pihak musuh dari arah kawannya. Malahan itu sangat menguntungkan karena kekaisaran Mongol memiliki pasukan yang berbeda-beda dari segala hal. Apabila kedua pasukan Mongol yang di barat dan timur bertemu, tentunya mereka akan kebingungan. Mereka berkesempatan bagi Jinza dan kawan-kawan kabur melalui jalan utara. Setelah mendengar penjelasan Jinza, Terui memerintahkan anggotanya untuk mengikuti arahan Jinza. Setelah itu pasukan Mongol terkejut mengetahui Jinza dan kawan-kawan yang tidak berada lagi di posisi mereka. Sehingga meminta pasukan pengejar menemukan Jinza and the Gang. Sementara kelompok Jinza tiba di hutan terkaget mendengar cerita Chomin Puku kalau Onitaka Meru menjarah barang para petani. Lantas Terui dan Jinza memarahinya. Lalu Onitaka Meru menceritakan barang berharga akan lebih menarik perhatian musuh. Ketika pasukan pengejar Mongol melihat Onitaka Meru, mereka hendak menyerangnya. Akan tetapi Onitaka Meru malah mengejar mereka. Segera Jinza mengingatkan Onitaka Meru agar tidak berlama-lama bila tidak ingin dikepung musuh. Benar saja, pasukan dari Goryeo terlihat dari kejauhan. Bergegas, Onitaka Meru mengambil batu besar melemparkannya ke arah musuh. Setelah itu, Onitaka Meru membawa Chomin Puku kabur dari sana. Tidak lama kemudian pasukan Mongol dari arah barat dan timur berkumpul. Melihat benda peninggalan orang Jepang, kedua kubu saling memperebutkan hingga terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Di lain sisi, anak buah Uryan melapor kalau pasukan Goryeo berebut barang orang Jepang dengan pasukan pengejar. Mendengar kabar tersebut, Uryan memerintahkan tidak boleh membiarkan pasukan Goryeo memiliki seperak pun. Malam harinya, sang putri mengubur kepala Abiru. Setelah itu, Terui kembali ke kelompoknya melihat semuanya yang sedang tertidur. Lalu Terui menghampiri Jinza yang sedang terlelap. Sementara dalam tidurnya, Jinza terbayang wajah Tokiyaki, masa kecilnya, dan Abiru. Ketika terbangun, Jinza dikagetkan dengan Terui yang sangat dekat dengan wajahnya. Lantas Terui berkata, ia hanya memeriksa apakah Jinza ini masih hidup. Soalnya Terui sangat memerlukan Jinza di sisinya bertempur melawan tentara Mongol. Dengan rasa malu, Terui pergi dari sana. Kemudian Terui membasuh mukanya. Setelah itu Terui menatap keindahan kunang-kunang. Mendadak Pak Tua nongol mencari Jinza. Lantas Jinza menghampiri Pak Tua.
Pada kesempatan itulah Pak Tua meminta Jinza ke istana untuk bertemu dengan Kaisar. Jinza penasaran maksud ocehan Pak Tua yang berlari mengikuti kemana Pak Tua pergi. Hingga akhirnya Jinza berada di bukit melihat sosok Pak Tua dan rekan-rekannya. Mendadak Pak Tua dan kawan-kawan memberi penghormatan kepada Kaisar. Jinza masih bingung sama situasi yang hanya terdiam melihat Kaisar. Kaisar Antoku pun memperkenalkan dirinya kepada Jinza. Jin wa Tokihito. Miyako de wa Antoku Tennou to mo yobareru mono desu. Selanjutnya diperlihatkan saat Kaisar Antoku masih kecil, ketika perang Dano no Ura. Seseorang samurai hebat bernama Minamoto Kuroyotsune merupakan jenderal besar pasukan Genji datang menolong. Lantas Yoshitsune meminta Kaisar kembali ke ibu kota. Akan tetapi, Kaisar tidak mau tinggal di ibu kota. Lalu Kaisar menyerahkan katana Imano Suruga sebagai ucapan terima kasih kepada Yoshitsune. Kembali ke masa depan di mana Kaisar melihat katana pemberiannya berada di tangan Jinza. Kaisar tidak menyangka katana Imano Suruga melindungi Jinza selama ini. Di sela perkataan Kaisar, Teruhi tiba di bukit dan langsung memberi penghormatan. Segera Kaisar memberitahu Jinza kalau Teruhi ini adalah cucu buyutnya. Kaisar mendekati Teruhi dan berkata ia melihat keluarganya ada di hadapannya lagi. Membuat dirinya merasa senang. Lalu Kaisar menyerahkan botol labu berisi surat kepada Teruhi. Nantinya surat tersebut akan diberikan kepada Komandan Toibarai Nagamine. Di perjalanan menuju kelompok mereka, Teruhi menceritakan kepada Jinza kalau cucu Kaisar menikahi ayahnya. Dari perkawinan itu lahirlah Teruhi. Karena darah bangsawan mengalir di tubuh Teruhi, ayahnya memperlakukan secara berbeda. Terkadang perihal itu menyebabkan Teruhi kesal. Tidak lama kemudian tibalah Jinza dan kawan-kawan bergabung dengan kelompoknya melaksanakan perjalanan ke Teluk Asu. Karena di sanalah kelompok Toibara tinggal. Sontak saja Genpachi keberatan. Sebab selama ini Toibara tidak sejalan dengan Clone Shou. Lantas Teruhi mengingatkan Genpachi bahwa kondisi sekarang ini tidak perlu lagi merasa gengsi. Selang beberapa waktu, tibalah Jinza and the Gang di Teluk Aso. Mendadak, mereka melihat segerombolan cewek dikejar sama pasukan Mongol. Sehingga Jinza dan kawan-kawan bersembunyi di balik pepohonan. Ketika Teruhi meminta Jinza menolong mereka, salah satu warga Teluk Aso berkata teman-temannya akan baik-baik saja. Ucapan Mina ternyata benar. Karena kelompok Tobare mengepung dan menyerang musuh baik dari darat maupun di laut hingga tewas. Setelah itu biksu mengobati warga Teluk Aso yang terluka. Sementara Jinza mengamati mayat pasukan Mongol yang sangat berbeda dari tentara dari arah barat dan timur. Lantas Nagamine mengatakan kalau pasukan Mongol itu dari ras Jurchen. Kemudian Teruhi menyerahkan labu botol dari Kaisar kepada Nagamine. Setelah membaca isi surat tersebut, Nagamine menyambut kedatangan Jinza and the Gang. Karena perintah Kaisar sangat diperlukan untuk membuat anggotanya menuruti perkataan Nagamine dalam membantu klan Shou. Lantas Nagamine meminta Teruhi dan kawan-kawan ikut bersamanya ke istana Kanatanoki. Kemudian mereka melakukan perjalanan menuju Kanatanoki. Setibanya di lokasi, Jinza and the Gang dikagetkan sama megahnya gerbang istana. Lantas Nagamine memberitahukan bahwa leluhur mereka telah mendirikan bangunan itu lebih dari 600 tahun silam. Sementara permen lagi ribut sama sana. Untuk menunjukkan kehebatannya, kedua bocah bertanding mengelilingi tembok. Sedangkan Jinza dan kawan-kawan masuk ke area istana. Tampak para pengungsi telah berada di sana. Shiraihashi dan Jinza menyapa Obusuma Subaru. Kemudian Obusuma berkata kepada Shiraihashi kalau ia mempunyai hal penting yang mau dibicarakan. Di lain sisi, Sana dan permen tiba bersamaan. Sehingga mereka tidak tahu siapa pemenangnya. Lantas Sana tertawa bahagia mengetahui kalau mereka bertanding untuk hal konyol. Ketika melihat-lihat, Jinza dan kawan-kawan dikagetkan warga Teluk Aso yang memiliki pengrajin yang handal. Apalagi persediaan senjata mereka sangat mumpuni. Di sana juga terdapat alat untuk melempar batu. Setelah itu Jinza berpisah dari kelompoknya melakukan pemeriksaan area istana. Di jamuan makan siang terlihat klan Shou dan Tobara yang sangat akur. Ketika klan Shou memuji kehebatan istana Kanatoki, Jinza malah berkata sebaliknya, bahwa Kanatoki memiliki banyak celah. Apabila ditemukan oleh musuh di dalam jumlah yang besar, luas Kanatoki tanpa adanya penjagaan akan diporak-porandakan oleh musuh. Pernyataan Jinza membuat geng cewek Teluk Aso sangat kesal hingga mengarahkan senjata kepadanya.
Meski demikian, Jinza tetap santuy. Di lain sisi, Obusama menyampaikan berita kepada Shiraishi kalau ia memiliki lencana perak. Dengan benda itu, mereka bisa kabur dari Pulau Tsushima. Selanjutnya, Obusama mengatakan kalau ia tidak mau mati konyol bila berada di wilayah ini. Obusama juga mencoba mempengaruhi Shiraishi untuk bekerja sama dengannya. Sementara Jinza mengatakan ia akan membawa anggota pergi dari Teluk Aso. Lantas, tetua mengatakan bagaimana bisa hidup di alam liar tanpa rumah dan makanan. Bahkan kalau musim dingin tiba, tidak akan mampu bertahan. Mendengar ocehan tetua, Jinza merasa ragu dengan pemikirannya meninggalkan istana. Meski demikian, Jinza meyakini kalau terus berada di Kanatoki tidak akan membawa perubahan apa-apa. Dengan kesal, Jinza pergi meninggalkan ruangan jamuan. Lantas Komandan Toibarai memerintahkan anggotanya untuk membiarkan Jinza menenangkan dirinya. Setelah itu Jinza pergi ke suatu tempat disamperi sama anggota Toibarai, di mana mereka menyatakan protes atas sikap Jinza yang seenaknya. Mengajak pimpinan mereka keluar dari Kanatoki. Akhirnya keributan pun dimulai. Jinza sempat mengatakan bila geng Toibarai kalah mereka harus memperkenalkan dirinya. Jinza tidak bersenjata, mampu menumbangkan mereka satu persatu. Penduduk pendatang pada heboh mengetahui terjadi perkelahian antara Toibarai dengan Jinza yang datang ke arena. Lantas mereka ingin membantu Jinza menghadapi Toibarai. Segera Jinza memberitahukan bahwa dia maupun kelompok Toibarai sedang berlatih. Sesuai perjanjian, geng Toibarai satu persatu menyebut namanya. Tidak lama datanglah Nagamine menyapa Jinza. Akhirnya Jinza bersedia bertahan di Kanatoki. Bahkan Jinza akan membantu menjaga pertahanan Kanatoki. Alhasil Jinza dan Nagamine bersepakat bekerja sama melawan pasukan Mongol di wilayah Teluk Aso. Sementara Obusama menceritakan bagaimana ia bisa mendapatkan lencana perak dari jenderal Mongol. Di mana kala itu dia mengganggu sebuah keluarga. Hingga Obusama akhirnya tertangkap oleh penduduk desa. Namun pasukan Mongol datang menyelamatkan. Karena melihat bakatnya Obusama, jenderal Mongol memberikannya lencana perak. Dengan lencana itulah kapan saja Obusama bisa bertemu dengannya. Setelah mendengar kisah itu, bagi Shiraishi, Obusama ini layaknya seperti pengkhianat. Jelas saja Obusama sangat risih mendapatkan sebutan demikian. Di lain sisi, para bawahan Urian Aidai sedang rapat membahas pengejaran orang-orang Jepang yang menghilang begitu saja. Lantas tetua Mongol berkata mereka harus fokus pada peperangan selanjutnya. Jadi tidak perlu mencari musuh lagi. Karena pasukan juga harus mempersiapkan diri untuk peperangan pada hari yang telah ditentukan. Sontak saja para bawahan tidak setuju dengan pemikiran itu. Akan tetapi Urian Aidai menganggap hal itu adalah pilihan terbaik di situasi sekarang ini. Namun ucapan Nergui membawa angin segar bagi pasukan Mongol. Karena ia telah mendapatkan mata-mata di antara para penduduk Jepang. Lambat laun nantinya Mongol akan mengetahui persembunyian orang Jepang. Di lain sisi, Obusama terus menghasut Shiraishi. Obusama meyakinkan kalau membantu tentara Mongol mereka bisa akan kembali menjadi tuan tanah seperti dahulu kala. Namun Shiraishi menolaknya dan hendak pergi dari sana. Mendadak Obusama menyerang Shiraishi. Meski demikian, Shiraishi mampu melawan balik hingga tubuh Obusama terluka. Penduduk Teluk Aso keheranan mengapa Shiraishi membunuh sesama warganya. Ketika mengetahui Obusama adalah pengkhianat, Momon setuju tindakan Shiraishi yang membunuhnya. Dengan penuh rasa gembira, Momon hendak memberitahu insiden sang pengkhianat Obusama. Naasnya, Momon harus tewas di tempat. Shiraishi juga membuat seolah-olah terjadi perkelahian antara Momon dan Obusama. Ternyata cuy, Shiraishi tertarik sama tawaran Obusama. Bagi Shiraishi, Obusama layaknya sampah, sehingga Shiraishi enggan bekerja sama dengannya. Namun kalau sama jenderal Mongol lain ceritanya beda. Setelah mengambil lencana perak, Shiraishi pergi meninggalkan TKP. Di lain sisi, Jenderal Besar Souni tengah membuat persiapan mengirimkan bala bantuan ke Pulau Tsushima. Sementara Teruhi menghampiri Jinza untuk menanyakan apakah Souni ini akan menolong mereka. Dengan tegas Jinza berkata Souni akan membantu mereka dalam menghadapi tentara Mongol. Mendengar ucapan Jinza, Teruhi sangat lega, sedangkan penduduk Toibarai melihat mayat Momon dan Obusama. Ketika menatap Momon bersimbah darah, teman-temannya pada bersedih.
Mereka mengira kalau Memen ini telah dijahili oleh Abu Sama. Lantas Nagamine memerintahkan mengubur jenazah Momon. Sementara Permen melaporkan kepada Jinza kalau Abu Sama telah koid dan mereka akan menguburkannya. Di benak Jinza heran mengapa Abu Sama ini bisa mati semudah itu. Lantas Jinza bertanya keberadaan Shiraishi. Teman-temannya tidak ada yang mengetahui Shiraishi di mana. Apalagi semenjak jamuan makan, Shiraishi tidak terlihat sampai sekarang. Di lain sisi, Shiraishi menghadap Urian. Di sana Shiraishi langsung menginfokan letak persembunyian Jinza and the Gang. Setelah memeriksa lencana tersebut, Nergui menyatakan benda itu asli. Akan tetapi, Nergui tidak merasa pernah memberikan lencana tersebut pada Shiraishi. Sehingga Nergui meminta Urian segera membunuhnya. Akan tetapi, Urian tidak melakukan keinginan Nergui. Bagi Urian, rasa bersalah Shiraishi karena mengkhianati negaranya udah cukup. Sebab Shiraishi sang pengkhianat bisa dipercaya. Lantas Urian memerintahkan anak buahnya menyerahkan sebagian jarahan kepada Shiraishi. Sementara Nagamine lalu menghidupkan api menggunakan sulfur. Menurut biksu, sulfur bisa dijadikan bahan obat. Pada kesempatan itulah mereka membahas soal Shiraishi. Entah kenapa Nagamine mencurigai Shiraishi yang melakukan pembantaian Abu Same dan Momon. Kemudian Nagamine menjelaskan pemikirannya bahwa Shiraishi berkaitan dengan kematian Abu Same dan kawan-kawan. Namun belum sempat menerangkan ke tahap Shiraishi adalah seseorang pengkhianat. Pria itu nongol membawa hewan buruan. Sungguh buset. Sehingga pembahasan berhenti begitu saja. Lantas Ono Takemaru merasa bosan meminta dinyanyikan lagu. Teruhi langsung memerintahkan Kano bernyanyi dan ia juga akan bersenandung. Dimulailah nyanyian merdu itu. Keesokan paginya, pemantau di pihak Toibara mengabarkan kalau pasukan Mogol sedang dalam perjalanan menuju Kanatoki. Mendengar kabar tersebut, Nagamine keheranan. Musuh bisa tahu letak persembunyian mereka. Lantas penduduk Teluk Aso dan kelompok Jinza mempersiapkan diri mereka untuk berperang. Selanjutnya Jinza sekarang tahu Shiraishi adalah mata-mata Mongol. Shiraishi bercerita di mana ia dikhianati oleh orang terdekatnya, sehingga dirinya kehilangan lahan dan keluarganya. Maka Shiraishi menganggap orang terdekat adalah musuh yang harus diwaspadai. Kemudian Shiraishi menantang Jinza bertarung. Dengan senang hati, Jinza menerima tantangan tersebut. Kemudian Jinza dan Shiraishi bertanding menggunakan pedang. Dalam sekejap saja, Jinza berhasil melukai Shiraishi. Mendadak Tatsu menembakkan anak panah ke arah Shiraishi. Lantas Jinza marah. Pertandingannya diganggu. Kemudian Nagamine meminta bawahannya untuk tidak ikut campur. Setelah itu Jinza memenggal kepala Shiraishi. Ngeri kali cuy. Setelah itu Teruhi mengambil kepala Shiraishi untuk dihukum sesuai aturan klan Shou. Teruhi berkata hukuman bagi para pengkhianat negara adalah digantung di alun-alun dan dibuang di jalanan. Namun Teruhi tidak melakukannya. Ia menguburkan kepala Shiraishi. Dari kejauhan Jinza memperhatikan Teruhi. Karena mengantuk, Jinza tiduran di tanah. Melihat adanya kesempatan, anaknya Ginshi hendak membunuh Jinza. Segera Teruhi mencegahnya dan mengatakan tindakan Shiraishi ini seperti seorang pengecut. Saat Shiraishi sudah tumbuh menjadi orang kuat bisa mengajak Jinza berduel. Mengira Shiraishi telah pergi, Teruhi melakukan aksinya pada Jinza. Kemudian Teruhi menyadari kalau Shiraishi melihat apa yang ia lakukan pada Jinza. Lantas Teruhi mengancam akan membunuh Shiraishi bila membocorkan perbuatannya kepada siapa saja. Mendengar ocehan sadis Teruhi, Shiraishi bergegas kabur. Sementara Jinza terbangun bertanya mengapa Teruhi ada di dekatnya. Bercampur rasa malu, Teruhi ngeles kalau ia hanya mengawasi Jinza. Mendadak terdengar kejadian aneh membuat semuanya berkumpul. Ternyata para hewan liar berada di dekat mereka. Lantas Jinza berkata bahwa kedatangan hewan-hewan itu pertanda akan terjadinya perang besar. Sontak saja kelompok Taibari pada cemas. Apalagi baru saja mereka berperang dengan pasukan Mongol. Sementara geng Jinza malah bersemangat untuk berperang. Di sisi lain, Chow Min Puku mengajak Oni Takemaru dan kawan-kawan meninggalkan Teluk Aso. Sebab Chow Min Puku merasa tidak ada gunanya juga mereka bertahan di istana Kanatoki. Untuk rencana kaburnya, Chow Min Puku telah menyediakan perahu beserta persediaan makanan.
Ketika Chomin Puku mengajak, permen menoleh ke arah sana sedang melihatnya. Sehingga permen menolak ajakan Chomin Puku. Begitu juga dengan Biksu dan Hitari. Hanya Onita Kameru lah yang ikut dengan Chomin Puku. Lantas keduanya pun pergi berlayar. Kemudian Sana menghampiri permen dan kawan-kawan. Terjadilah adu bacot antara Sana dan permen soal perihal meninggalkan teluk. Sementara tetua mendapat pertanda buruk. Saking syoknya, tetua meninggal dunia. Kemudian Nagamine menyemangati para pendoa bahwa pertanda buruk telah dilenyapkan. Kini hanya kabar baiklah yang menanti mereka. Nagamine meminta para pendoa terus memanjatkan doa di kuil. Setelah itu Nagamine pun keluar menemui para bawahannya, mengatakan ramalan keberuntungan berpihak kepada mereka. Nagamine tidak ingin menyurutkan semangat juang anak buahnya. Makanya ia berkata demikian. Sedangkan para pengintai yang ditugaskan telah dibunuh oleh wakil marsekal bernama Kyochakyo, sehingga para pengintai tidak sempat memberikan sinyal kepada Nagamine. Lalu Kyochakyo ini memerintahkan anak buahnya untuk tidak menyepelekan hal kecil. Sementara Nagamine dan kawan-kawan melihat banyak obor di hutan, menandakan pasukan Mongol telah berada di sana. Lantas Teruhi berkata pesan dari Kaisar Antoku, selama mereka masih hidup peluang kemenangan ada di tangan mereka. Maka Nagamine memerintahkan bawahan mengungsikan warga dari istana menuju hutan untuk berlindung. Mendadak pemantau melaporkan bahwa ada armada di teluk. Di sisi lain, Onita Kameru dan Chomin Puku merasa senang bala bantuan dari Hakata telah tiba di Teluk Aso. Selanjutnya rekannya bertanya mengapa Jinza bertarung demi Pulau Tsushima. Padahal Jinza bukan berasal dari sana. Lantas Jinza berkata selama beberapa hari berada di Teluk Aso dia mempelajari banyak hal. Terkadang peperangan tidak hanya bisa dilakukan untuk kepentingan sendiri, melainkan ada tujuan yang lebih besar dari pertempuran itu sendiri. Maka Jinza akan berusaha keras menghadapi lawan-lawannya. Sontak saja ucapan Jinza menyemangati anggotanya, sehingga mereka bersorak gembira. Dari kejauhan Nagamine melihat semangat juang Jinza and the gang. Kini baik Jinza dan kawan-kawan maupun kelompok Toibare tidak akan gentar menghadapi pasukan Mongol. Kemudian Nagamine mendapat kabar bahwa dinding timur mendapat serangan. Segera Nagamine meminta Jinza dan kawan-kawan pergi ke sana. Lantas Jinza menuruti permintaan dari Nagamine. Kemudian Nagamine meminta bantuan para wanita pelempar batu yang merobohkan menara. Tujuannya adalah untuk mengulur waktu agar kaum wanita dan anak-anak bisa kabur. Akan tetapi Tatsu yang diminta mengawal para wanita serta anak-anak tetap ingin berada di sisi Nagamine. Namun Nagamine berjanji ia akan menyusul geng Tatsu. Sementara Jinza berhasil datang tepat waktu membantu Teruhi dan kawan-kawan. Sedangkan di gerbang selatan, pasukan Mongol membom pintu masuk hingga hancur. Alhasil Tatsu mati terkena tusukan kayu yang terpecah. Sontak saja Nagamine kesal langsung mengejar para musuh. Nahasnya jumlah musuh sangat banyak. Toibare akhirnya tertusuk tombak sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Nagamine berkata ia tidak menyesal mati di tanah kelahirannya. Nagamine juga berpesan kepada para bawahannya jangan membiarkan musuh melewati mayatnya. Tidak lama kemudian Nagamine gugur di medan tempur. Meski demikian pasukan Toibare tidak gentar terus berjuang melawan musuh. Kemudian Jinza mendengar kabar dari permen kalau Nagamine ini adalah pasukan yang telah meninggoy. Sementara warga dalam istana berada di dalam pelarian. Lantas Jinza dan kawan-kawan memutuskan segera pergi dari Kanatoki. Sedangkan permen kembali ke sana dan kawan-kawan. Saat ditanya bagaimana keadaan Tatsu, permen tak berkata jujur mengenai kematian rekannya Sana. Setelah itu permen dan Sana bergegas pergi. Adapun Jinza and the gang yang telah dikepung sama pasukan Mongol. Lalu Jinza meminta Teruhi dibawa pergi dari sana. Karena Teruhi tidak mau karena mengajaknya secara paksa. Setelah itu Jinza berkata anggotanya terus bertarung melawan musuh. Jinza dan kawan-kawan menebas musuh satu persatu. Di sela pertarungan Jinza, Onita Kameru menyapanya. Jinza heran Onita Kameru kembali lagi. Lantas Onita Kameru berkata ia akan membantu Jinza menghadapi musuh. Sehingga kedua besti ini langsung membantai para musuh. Kemudian terdengar kabar kalau jalur pelarian Teruhi dihalau musuh.
Lantas Onitakameru meminta Jinza untuk segera menyusul Teruhi dan kawan-kawan. Sedangkan musuh yang ada di situ akan diurus Onitakameru. Setelah itu Jinza dan kawan-kawan pergi dari sana. Sementara Onitakameru berjumpa lagi dengan musuh saat bertarung di Teluk Sasu. Di sisi lain Hitari meminta biksu ikut bersamanya. Akan tetapi biksu enggan meninggalkan orang-orang yang terluka. Mendadak musuh menembakkan senjatanya ke arah biksu. Lantas Hitari menyergap para penembak dengan panahnya. Ketika merasa sudah membantai musuh, tiba-tiba saja muncul lagi pasukan Mongol dalam jumlah yang banyak. Akhirnya Hitari menyusul biksu ke alam baka. Sementara Teruhi dan kawan-kawan diserang pasukan Mongol. Mereka tengah berjuang melawan tentara musuh yang jumlahnya banyak banget. Bahkan lebih banyak dari pihak Teruhi yang gugur. Selang beberapa waktu, Jinza datang membantu Teruhi dan kawan-kawan. Sewaktu jalur pelarian Teruhi and the Gang terbuka berkat bantuan Jianzo, mendadak Kou memintanya untuk anak buahnya melempar bom. Akhirnya bom tersebut meledak, membuat Jinza terhempas ke dalam lautan. Sontak saja Teruhi melihat kejadian itu dan sangat histeris. Selanjutnya satu persatu rekan Jinza mati dibantai pasukan musuh. Sedangkan Teruhi merasa ia tidak punya harapan hidup lagi. Apalagi Jinza terkena ledakan. Namun Kaitani mengatakan kalau Jinza ini masih hidup. Karena Jinza tidak akan mudah mati, Kaitani mengabarkan kalau Jinza masuk ke dalam laut sehingga harapan ia masih hidup akan terbuka lebar. Tak lama kemudian Kano mengatakan kalau jalan pelarian telah ia temukan. Lantas Teruhi dan kawan-kawan bergegas kabur. Di sisi lain Permen and the Gang bersembunyi di semak-semak, di mana baik kiri dan kanan mereka terdapat pasukan musuh. Kemudian Permen berkata kepada Sana kalau ia akan meletakkan bom ke api. Saat ledakan Sana terjadi, ia harus lari dari sana. Setelah itu, Permen pergi ke tempat musuh menaruh bom di sana. Sewaktu hendak lari, Permen dihalau musuh. Namun Permen berhasil lepas dari cengkraman musuh karena membunuhnya. Akan tetapi ketika hendak melompat ke laut, Permen terkena tusukan tombak. Lalu ia terjatuh ke dalam laut. Segera Sana terjun ke laut ingin menolong Permen, namun Permen jatuh terlalu jauh. Sementara Teruhi dan kawan-kawan dihalau oleh musuh. Untuk melindungi Teruhi, Kaitani terkena banyak anak panah hingga tewas. Kano merasa sangat frustasi, tapi ia harus menyelamatkan Teruhi. Saat mereka berlari, keduanya terjatuh terpeleset. Di momen itulah Kano mencekik leher Teruhi. Lantas Teruhi berkata, ia ingin sekali lagi melihat Jinza. Karena kemungkinan Jinza masih hidup, kemungkinan Kano menghentikan tindakannya. Setelah itu, Teruhi tak sadar diri. Dari atas, para pasukan Mongol mencari keberadaan Teruhi dan Kano. Agar Teruhi dalam keadaan aman, Kano mengalihkan perhatian musuh. Namun Kano tertangkap oleh pasukan Mongol. Di sisi lain, Jinza terbayang masa lalu, di mana putrinya menanam pohon kesemak. Jinza yang tidak suka malah mencabut pohon itu. Meski demikian, putrinya tidak menyerah menanam pohon lagi. Saat Jinza hendak mengambil, putrinya mencegahnya. Sehingga terjadilah kesepakatan di antara keduanya. Karena putri Jinza berjanji tidak akan pergi meninggalkan pohon kesemak. Ia masih berjaga di malam hari. Mendadak, para penyusup masuk hingga putrinya Jinza berteriak. Kemudian Jinza berhasil mengalahkan para penyusup. Pada kesempatan itu pula, Jinza mengatakan kepada putrinya alasan untuk tidak membiarkan pohon ada di kediaman. Sebab biasanya musuh akan bersembunyi di pohon. Lalu Jinza menyuruh putrinya untuk beristirahat. Lama-kelamaan pohon kesemak bertambah tinggi karena putrinya Jinza selalu merawat. Mendadak Jinza sadar dari mimpinya. Berusaha naik ke permukaan, lalu Paus Putih membantu Jinza ke daratan. Saat memasuki hutan, Jinza melihat mayat teman-temannya. Lantas Jinza duduk di batang pohon. Tiba-tiba Shiraishi ingin membalaskan dendamnya untuk membunuh Jinza. Kemudian Jinza mengambil pedang Shiraishi dan berkata kepadanya kalau ia akan mengajarkan cara menggunakan pedang. Lalu Jinza mengajak Shiraishi ikut dengannya. Selagi Jinza bertarung, Shiraishi menyelamatkan anak-anak. Sementara Jinza bertemu lagi dengan jenderal Mongol yang bertarung bersamanya di Teluk Sasu. Kemudian jenderal dari ras Jurchen bernama Ryu itu melemparkan pedang milik Onitakameru. Ryu mengatakan bagaimana ia membunuh Onitakameru. Jinza penuh semangat mulai melawan Ryu. Terjadilah pertempuran sengit di antara keduanya, di mana Ryu dipojokkan oleh Jinza. Lantas Jinza melangkah tanpa rasa takut mendekati Ryu. Semua pasukan Ryu pun membuka jalan untuk Jinza.
Setibanya di depan Ryu, Jinza berkata kalau ia bertarung bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Jinza pergi meninggalkan Ryu beserta pasukannya. Di lain sisi, perwira mengatakan mereka akan perang di Pulau Tsushima beralih ke Kyushu. Di benak Urian, kalau di Kyushu ini banyak orang seperti Jinza, maka semua orang pasukan Mongol akan jadi pesimis. Sementara Terui beranjak bangun dari tidurnya. Lantas Terui teringat di mana Kano menimbunnya di dedaunan agar keberadaannya tidak diketahui oleh pihak musuh. Kemudian Terui menelusuri hutan melihat keberadaan Jinza. Kemudian kedua insan saling menyapa. Jinza berkata, selama masih hidup peluang menang akan terbuka lebar. Tak lama kemudian Shiraishi dan warga selamat, serta lainnya pada nongol. Dengan tegas Terui berkata kepada sang MC bahwa perang Tsushima belumlah berakhir. Dan ceritanya pun akhirnya kelar juga sampai di sini cuy. Mewakili fiksi sejarah tentang perang dan kekejaman membuat anime lovers memutuskan untuk menonton Algomolis ini dengan satu tujuan, yaitu merangkul kisah perang dan menerima apa yang sebenarnya terjadi pada pertunjukan ini. Anime ini tidak hanya berhasil menghidupkan kisah perang, tetapi juga mengingatkan penonton bahwa kita butuh lebih banyak pertunjukan kreatif seperti pada generasi zaman now cuy. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Karena udah panjang pol-polan hingga membuat Mimin lapar pol-polan. Waktunya Mimin cari makan dulu cuy. Dan stay terus di channel ini karena kita akan menghibur kalian semuanya setiap harinya dengan durasi yang mantap pol-polan. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya, tentunya masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. See you the next video and bye-bye.